rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tuna ar-rijal syahwah min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada siang hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul berubudiyah di rumahnya ini. Mudah-mudahan Jumat ke Jumat amal soleh kita bertambah, keimanan kita semakin meningkat, karena ini kita butuhkan para jamaah hamba Allah yang berbahagia. Keimanan yang bertambah itu yang akan mendorong kita untuk berbuat amal soleh, di mana Nabi Muhammad mengatakan al-iman yazid bitta'ah. Keimanan itu dia akan meningkat dengan ketaatan, wa yanqus bimaksiyah, dan dia akan berkurang dengan maksiat dan dosa. Untuk itu para jamaah yang berbahagia, perlu kita pelihara ketaatan ini agar cahaya iman itu mampu untuk mendorong setiap tanduk sikap perilaku kita sehari-hari agar lebih dekat dan cenderung dengan amal soleh. Ketika iman itu redup, jelas Rasulullah menyampaikan wa yanqus bimaksiyah, maka kita akan cenderung untuk berbuat yang maksiat. Kita berdoa kepada Allah, semoga hendaknya hidayah ini selalu terjaga, selalu tercurah kepada kita sampai akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hamba Allah jamaah Jumat yang berbahagia, pada Jumat ini kita sudah berada pada pekan pertama bulan Jumadil Ula. Ada satu peristiwa di mana di bulan ini juga yang sangat semua kita mukmin laki-laki hampir menyaksikannya, yaitunya diselenggarakannya World Cup Piala Dunia di dunia, yaitunya di negara Qatar, negara Islam terkaya hari ini di dunia, di mana sebelumnya di tahun sekitar 1950-an ke bawah itu negara Qatar masih negara tandus, tetapi dengan rahmat inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala negara itu hari ini terkaya di dunia. Menjadi perhelatan 4 tahunan para jamaah yang berbahagia, kita saksikan pertandingan sepak bola. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui terhadap penyelenggaraan Piala Dunia di tahun ini, di mana di awal-awal pertandingan bagi kita yang menyaksikan sangat jelas bagi kita adanya penolakan terhadap negara ini karena negara Islam, yaitunya menolak hanya dengan menolak ban kapten yang berlambang atau berwarna pelangi. Dalam Islam jelas bahwa kaum pelangi ini adalah mal'un
Dilaknat kata Nabi Muhammad SAW. Di mana negara Qatar menerapkan hukum Islam. Dan banyak negara-negara di dunia ini tidak menerapkan hukum Islam, tetapi tetap mengadopsi budaya yang hampir mirip dengan itu. Satu hal yang dilarang secara total adalah perbuatan LGBT, yaitu lesbian, gay, transgender, dan biseksual. Ini jelas dilarang. Kemudian negara-negara Eropa yang katanya ini demokratis, yang dikomandoi oleh Belanda, Jerman, Inggris, Belgia, Jerman, dan 10 negara Eropa semuanya ini mendorong agar Qatar ini membolehkan bagaimana kesetaraan itu ada. Artinya apa? Membolehkan untuk ban kapten berlambang atau berwarna pelangi sebagai dukungan, bentuk dukungan terhadap kaum gay, kaum lesbi, kaum biseksual, dan kaum transgender. Lelaki sama laki-laki berhubungan, perempuan sama perempuan berhubungan. Ada juga yang dengan perempuan berhubungan, dengan laki-laki juga berhubungan. Kemudian ada juga yang merubah kelamin, LGBT bahasa sekarangnya. Jelas ini tidak boleh di dalam Islam, dilarang bahkan dilaknat. Maka ketika Qatar melawan bahwa tidak boleh, organisasi sepak bola dunia FIFA pun harap kepada negara-negara yang lain untuk menghargai tuan rumah. Bahkan para jemaah hamba Allah yang berbahagia, perlu juga kita ketahui bahwa kalaupun sudah Piala Dunia ini berencana 10 negara Eropa ini untuk mendorong FIFA ini untuk membolehkannya, kalau tidak boleh juga mereka akan keluar dari FIFA tersebut. Para hamba Allah yang berbahagia, yang menjadi poin Khatib ingin menyampaikan tausiah di khutbah Jumat ini adalah bagaimana dunia hari ini melawan terhadap hal-hal yang sebenarnya itu adalah fahisyah. Ini jelas-jelas adalah dosa dan kemungkaran, tetapi dengan dalih hak asasi manusia dan segala macam, dunia dihadapkan dengan persoalan yang seperti itu. Para hamba Allah yang berbahagia, jelas kalaupun kita tidak negara Islam, tetapi jelas-jelas dalam hukum yang ada di negara kita ini melarang hal itu. Termaktub dalam Al-Quran, seperti Allah sampaikan yang kita bacakan di awal khutbah tadi. Walud isqala liqaumihi ataqtul fahisyah. Di mana ingatlah ketika Lut menyampaikan kepada kaumnya, isqala liqaumihi ataqtul fahisyah. Kenapa engkau melakukan pekerjaan keji, kata Nabi Lut kepada umatnya. Ma sababakum biha min ahadin minal alamin. Di mana perbuatan yang keji ini tidak pernah manusia melakukan sebelum kamu. Memang ternyata dalam sejarah kita baca, yang pertama melakukan yang seperti ini adalah kaumnya Nabi Lut. Maka Nabi Lut begitu sangat takut terhadap azab Allah. Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, innakum lata'tunar rijal, bahwa sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki, terhadap yang laki-laki, syahwat, dengan penuh hawa nafsu, min dunin nisa, meninggalkan perempuan istri-istrimu, bal antum kaum muslimun, bahkan perbuatan yang itu, kata Nabi Lut kepada kaumnya, ini sudah melampaui batas. Jelas-jelas para hamba Allah yang berbahagia, ini adalah pekerjaan yang melampaui batas. Homo, lesbian, transgender, biseksual. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad mengatakan, mal'un alaman, dilaknat atas orang man amila amala qaumil Lut, terhadap orang yang melakukan
perbuatan amalan seperti amalnya Nabi Lut. Termasuk di sini istri Nabi Lut sendiri juga termasuk kepada golongan itu. Maka para jemaah Allah yang berbahagia, kalau seandainya ini ada dan subur di satu tempat, kita ingat bahwa bagaimana Nabi Lut beserta kaumnya yang taat kepadanya diselamatkan oleh Allah terhadap azab yang diturunkan kepada kaum Sodom ketika itu. Di mana azab yang diberikan kepada kaum Sodom ketika itu sangat mengerikan sekali para jemaah Allah yang berbahagia. Dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa pergilah engkau keluar wahai Lut sebelum datangnya waktu subuh, di mana sebelum keluarnya matahari fajar itu Allah mengirimkan guntur, yang dengan guntur itu, dengan halilintar tersebut semuanya sudah merasakan azab. Belum lagi itu Allah tambah, kemudian Allah balikkan kampung Sodom tersebut. Begitu Allah menyiksa azab terhadap yang melakukan perbuatan yang seperti itu. Dalam hal lain Nabi Muhammad juga pernah menyampaikan, yang paling aku cemaskan terhadap umatku adalah siapa yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Nabi Muhammad betul-betul sangat mengingatkan kepada kaumnya agar jangan sampai berbuat seperti yang demikian. Juga dalam hadis lain Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang mencium seseorang dengan jenis kelamin sama dengan syahwat, maka dia akan mendapatkan siksaan di neraka itu selama 1000 tahun. Begitu besar para hamba Allah jamaah Jumat yang berbahagia terhadap siksaan yang Allah sampaikan kepada kita. Untuk itu mungkin saja kita yang hari ini ada mungkin yang sudah terlanjur punya penyakit yang seperti itu, mari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai terulangi lagi, karena ini memang jelas-jelas adalah fahisyah, keji, bahkan musrifun, bahkan lebih keji daripada perbuatan binatang. Untuk itu para hamba Allah jamaah Jumat yang berbahagia, tentu hal ini menjadi perhatian bagi kita bersama. Mungkin saja kita tidak berbuat seperti itu, tetapi perlu kita jaga anak cucu kemenakan kita, kampung kita. Jangan sampai ada yang meleset seperti itu. Kalau ada, tentu ini mesti kita ubah. Bagaimana kita mendorong dia supaya dia berubah, bertobat kepada Allah. Dan jangan sampai pula dari bibit-bibit anak cucu kemenakan kita, mungkin saja kita pelihara bagaimana cara dia bergaul, cara dia berpakaian, cara dia berbicara, agar nantinya jangan terjatuh dia kepada hal yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan yang sangat dimurkai Allah ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.